Karena beberapa hari kemarin saya dikomplain oleh admin saya yang paling cantik, yang mengatakan bahwa materinya terlalu berat. Maka kali ini saya akan membawakan materi dasar dalam teknik mengambil foto maupun mengambil video ya. Saya akan menjelaskan tentang segitiga eksposur dengan bahasa simpel yang semoga nanti mudah dimengerti dan berguna bagi kawan-kawan semua ya. Sesuai dengan namanya, segitiga eksposur itu berarti ada 3 variabel yang dimasukkan ya. Ketiga variabel ini atau ketiga fitur ini ada di semua kamera, termasuk juga ada di kamera HP ya. Fitur yang pertama adalah ISO ya. ISO ini sensitivitas cahaya. Nah, ini berhubungan dengan kejernihan hasil foto maupun hasil video yang kita ambil ya. Di era modern sekarang, ISO ini rata-rata dimulai dari angka 100 sampai ke angka 12.000 ya. Bahkan ada yang lebih, di beberapa kamera tipe profesional itu ada yang nyampe di atasnya 12.500 ya. Rumus penggunaan ISO adalah semakin tinggi ISO yang kita gunakan, maka hasilnya akan semakin rawan noise, rawan bintik-bintik ya. Yang kedua adalah variabel yang kedua adalah shutter speed ya. Shutter speed ini kecepatan rana ya. Bahasa simpelnya kecepatan menangkap objek ya. Shutter speed ini biasanya dilambangkan dengan huruf S besar, atau ada juga yang melambangkan dengan huruf double S ya, SS gitu ya. Rumus dalam memakai shutter speed ini adalah semakin rendah angka yang kita gunakan, maka kecepatannya pun akan semakin lambat hingga menimbulkan efek motion blur ya. Apa itu motion blur? Motion blur itu adalah bayangan yang tercipta akibat dari gerakan objek yang terlalu cepat ya. Semisal teman-teman itu mengambil foto atau mengambil video sebuah kendaraan yang melaju kencang, itu biasanya di belakang kendaraan itu ada bekas pergerakan dari kendaraan itu. Nah, itulah yang disebut motion blur. Motion blur ini sebenarnya bagus untuk seni ya. Beberapa teknik seni menggunakan motion blur ya. Cuman untuk keperluan live streaming maupun untuk keperluan produk streaming itu tentunya kurang bagus. Jadi shutter speednya harus diatur di angka yang tepat, harus dinaikkan gitu ya, agar tidak menimbulkan efek motion blur. Terus yang ketiga adalah aperture tulisannya, atau biasa juga disebut dengan diafragma, dan ini dilambangkan dengan huruf F, baik di kamera profesional maupun kamera compact maupun di kamera HP itu biasanya dilambangkan dengan huruf F ya. Aperture ini berhubungan dengan detail dan ketajaman ya, berhubungan dengan dove ya. Dove itu kependekan dari deep of field ya. Rumus dalam penggunaan aperture ini adalah rumus kebalik. Angka yang semakin rendah itu menunjukkan bukaan yang semakin lebar, dan angka yang semakin besar menunjukkan bukaan yang semakin sempit ya. Sistem kerja aperture ini sama persis dengan sistem kerja mata kita ya. Jadi kalau kita menggunakan aperture yang tepat, itu istilahnya kita memandang dengan mata kita, kondisi mata kita buka secara normal. Tapi kalau bukaannya terlalu sempit, nah itu seperti kita memandang dalam kondisi mata yang kita kerlipkan seperti ya, kita kita sipitkan seperti ini, hingga akhirnya objek yang harusnya dilihat oleh mata itu kurang jelas, bahkan sampai tak terlihat gitu ya. Terus kalau bukaan yang terlalu lebar, itu ibaratnya kita melihat sesuatu dengan melotot, mendelik kayak gini, hingga akhirnya dove yang dihasilkan itu pun terlalu tipis gitu ya. Seperti itu dulu penjelasan dari saya. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk follow, like, and share ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar fotografi dan videografi, silahkan komen, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, dan Anda akan di DM oleh admin saya yang paling cantik.